Setelah Nabi lahir, digendonglah oleh datuknya, dibawa ke Ka'bah, dikasih nama Muhammad. Terkejut orang Quraisy, Pak. Datuk, kami belum pernah dengar nama ini, Datuk. Itu keajaiban nama Rasulullah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah lahir, tidak satu orang pun yang punya nama Muhammad. Itulah baru satu-satunya. Maka kata datuk Nabi, aku ingin cucuku ini terpuji di bumi dan terpuji di langit. Itulah makna nama Muhammad itu. Jadi kalau ngasih nama anak, harus ada unsur doa dan harapan di dalam nama itu. Salah satu yang membuat anak durhaka kepada orang tua, ketika orang tua salah memberi nama anak. Jadi di masa Umar bin Khattab, Pak, pernah ada anak laki-laki dipukulnya kepala bapaknya, ditangkap, dibawa ke hadapan Khalifah Umar. Ini Khalifah anak durhaka, dia berani melayangkan tinjunya ke muka bapaknya. Kata Umar bin Khattab, kenapa kau lakukan itu? Tunggu Khalifah, aku mau nanya, apakah kalau kami anak ini nakal, itu murni kesalahan kami atau ada kesalahan ayah kami? Sebetulnya apa kewajiban ayah kepada anaknya? Maka dijawab oleh Khalifah Umar, yang pertama, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Itu yang pertama. Memangnya nama kamu siapa? Kata Khalifah Umar. Namaku Ju'al, Khalifah. Ju'al itu, Pak, artinya kumbang kelapa yang busuk baunya. Itulah nama anaknya. Maka kata Khalifah Umar, bapak sudah lebih dahulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Jadi hati-hati itu, Pak, ya. Jangan gara-gara nonton film suka dengan pemerannya kasih nama anak. Nonton ini, tapi nonton Hafiz Quran, tapi nama anak itu Michael misalnya, Pak. Tidak ada masalah, kasih nama anak Michael dengan harapan anak seperti anak yang Hafiz itu. Jadi janganlah harus dipaksakan dari bahasa Arab, harus ambil dari Al-Quran, bukan harus itu. Tapi ada unsur harapan dan doa di namanya. Ada yang namanya Tony. Dia bilang, nama saya ini Ustaz, saya ambil dari Al-Quran, Ustaz, kata mama saya. Saya bilang, manalah ada Tony dalam Al-Quran. Baru ingat saya, Pak, ada satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dah. Jadi saya bilang sama dia, tidak usah dipaksa. Tidak masalah, tidak dari Al-Quran, tidak ada masalah. Yang penting ada harapan dan doa dalam nama itu. Walaupun mau namanya Michael, mau namanya Robbie, mau namanya Andre, terserah, tidak ada masalah, Pak. Tapi ada harapan bapak di nama itu karena melihat tokoh yang baik, orang yang berakhlak baik, tidak ada masalah. Yang penting doanya sampai langsung. Saking bahayanya masalah nama ini, Bapak Ibu. Di Pekanbaru ini dulu ada ibu-ibu suka bercanda, anak perempuannya dipanggilnya nenek, Pak. Anak laki-lakinya dipanggilnya kakek. Jadi kawan-kawannya dari kecil sudah terbiasa memanggilnya dengan nama nenek dan kakek. Hasilnya apa jadinya, Bu? Yang dipanggil nenek itu betul-betul mirip nenek-nenek ini. Yang dipanggil kakek bongkok. Itu bahayanya panggilan. Istri bagaimana mau kurus dia, Pak? Suaminya panggilnya gendut, gendut, gendut. Itu apa gendut istrinya jadinya? Manggil istri kaliang, 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 tambah hitam dia jadinya. Nama itu membawa rasa, Pak. Bentuknya sepele. Makanya kata Rasulullah, panggillah orang dengan nama-nama yang baik. Makanya Rasulullah itu suka mengganti nama sahabat tuh, Pak.
Nama Abu Bakar siapa? Abdullah bin Utsman, ganti Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan kemenangan. Jadi bagusnya dia nama itu. Dipanggil orang dengan nama-nama yang baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Orang nganggur, Pak. Pernah saya panggil bos, akhirnya jadi bos dia. Jadi panggil aja orang dengan nama-nama yang baik. Rasulullah mana ada panggil nama ke istrinya? Pasti ya Humairah, ya Humairah. Apa tidak tambah cantik istri dibuatnya? Jadi ini yang harus kita pahami mengenai nama dan panggilan. Datang orang bilang, itu di penjara Ustaz banyak yang namanya Muhammad, Soleh, Rahman. Kenapa jahat dia? Masih ada syarat yang kedua, Pak. Ibu yang baik untuk anaknya, itu syarat yang kedua. Taruh betul nama anak pakai doa nih, Pak. Bapak kasih namanya baik, harapan bapak besar. Istri bapak jahat, sia-sia. Dikadukanlah sama anak nih. Ibu aku tuh tukang fitnah khalifah, selalu bergunjing kemana-mana. Ini payah. Kalau kita menceritakan keburukan orang, berarti kita menganggap diri kita baik, bersih, berarti kita sombong. Itu bahayanya, Pak. Dan iblis ini cerdik dia, Bu. Iblis sekarang Bapak Ibu tidak dilarang kita. Kalian mau bangun masjid silakan. Kalian mau rajin sholat ke masjid silakan. Yang penting aku buat dosa amal kalian tuh habis dengan cara menggunjing orang. Karena kalau kita menggunjing orang, pahala yang kita buat pindah kepada orang yang kita gunjing. Tapi lihat Pak, preman ngumpul damai. Dia happy-happy, mabuk, tidak ada cerita orang, Pak. Yang penting damai. Kenapa bisa seperti itu? Karena iblis tidak menggoda dia dalam hal itu, Pak. Jadi kalau setan mau goda, kena marah sama ketuanya. Jangan saya goda tuh, kawan-kawan kita tuh, yang rajin ke masjid nih kalian goda. Makanya di masjid kita sering berantem, Pak. Di masyarakat kita sering berantem. Iblis tuh tidak ingin kita damai. Kalian sholatlah katanya. Lihat preman kok bisa damai, Pak. Duduk ngumpul, kawan tak berduit bantu, ayo mabuk kita sumbang-sumbang. Kenapa mereka damai? Iblis tak goda. Iblis tak goda mereka. Kita yang udah baik, tinggal di tempat yang baik, itu tuh yang dikacau. Ada jadi goncang oleh iblis. Jadi kalau kita tidak waspada nih, habis amal kita dibuatnya, Pak. Apa kata Rasulullah? Atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang punya banyak harta kemudian habis, ya Rasulullah. Tidak. Orang besok di akhirat datang bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi pernah menuduh siano, menggunjing siano, memukul siano, pindah semua amalnya. Jadi hati-hati kita nih, Pak. Biasakan menceritakan kelebihan orang, bukan kekurangan orang. Kalau soal kekurangan, sempurnanya manusia itu karena dia punya kekurangan dulu. Kalau tidak punya kekurangan, malaikat dia, Pak. Kalau ada sesuatu yang tidak baik di diri orang, bicarakan. Tidak perlu kita publikasikan. Misalnya nih ibu yang ketiak kawan ibu busuk, itu ibu cerita ke orang, kan tidak berubah dia, Pak. Asal dekat ibu tuh lari, orang dekat dia tidak tahu salah dia apa. Karena dia dari kecil ketiak itu sama dia, jadi dia tidak tercium lagi, Pak. Saya lebih kadang sukanya bu ibu-ibu yang mulutnya langsung, tapi pribadi. Kau pakailah Rexona busuk ketiak rosso, lebih baik macam itu, Pak, daripada ceritakan sana cerita sana. Orang mana berubah? Jadi ingat, Bu, yang dihancurkan iblis sekarang ini adalah
bagaimana ibu-ibu itu habis pahalanya, dan dibuatnya menggunjing itu menjadi sesuatu yang mengasihkan. Dan ibu jangan terkecil hati, sebetulnya laki-laki itu Bu, sama juga menggunjingnya Bu, beda gayanya sebetulnya. Kadang mana yang parah menggunjingnya Bu, laki-laki itu perempuan ya. Cuman beda gayanya. Kalau laki-laki agak elegan sedikit. Bang, aku bukan memburuk-burukkan orang nih Bang ya. Ini Allah saksi. Akhirnya burukkan orang Pak. Kalau ibu-ibu lebih hebat lagi Pak, pakai gerakan mata dan mulut, tapi tahu siapa yang dia gunjing. Itu yang nggak putus kita. Dia cerita berdua, nggak ada yang dengar, tapi paham Pak, nyambung dia. Itu yang kita nggak bisa. Dia yang membuat kita bergunjing ini Bapak Ibu, kalimatnya satu, masa iya, itu yang membuat bergunjing. Kak udah dengar gak Kak, suami siapa udah 5 hari nak pulang? Masa iya? Udah kena masa iya tuh Pak, udah masak-masak gitu. Jadi hati-hati nih Bu, bapak-bapak juga Pak, ngumpul di masjid lebih baik Pak, cerita happy aja. Saya lebih senang Pak, orang masjid dia bercengkrama daripada dia harus menceritakan orang per orang. Bagus bercengkrama gitu. Biasakan menceritakan kelebihan orang. Saya Pak ya, kemarin habis ceramah di Simpang Tulai sana, terus saya makan nasi goreng. Akhirnya buru-buru saya makan. Kan duduk tuh. Menurut Ustadz kasus Rempang itu sebetulnya pemerintah minta bungkus saya Pak, itu bungkus Pak. Minta maaf ya Pak ya, baru tahu saya buru-buru. Saya tidak suka Pak. Cerita hal-hal yang kita tuh belum tahu pasti. Jadi daripada risau kepala saya, bertambahlah masalah kita. Dibuat awak mau makan Pak, laris dalam perut nanti dia. Karena kita sama-sama belum tahu pasti, kecuali kita udah tahu sumbernya, bisa kita luruskan. Jadi betul kata Pak Kadus tadi, menjelang 2024 ini dosa kita banyak nih Pak. Hati-hati itu. Makanya kalau nonton bola sama saya bingung orang Bu. Saya kemana aja golnya Pak, senang saya Pak. Gol sini saya tepuk tangan juga, mantap gaya dia tadi. Gol sebelah sini senang juga Pak. Damai nonton sama saya, tapi benci orang Bu. Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau betul udah dikasih nama yang bagus, tapi didikan agama kurang, hancur. Jadi ini ya Pak ya, hati-hati Pak. Kemudian Pak, dapat istri yang baik sudah, tapi tidak dikasih susu ibu, itu juga pengaruh besar. Ibu kalau yang melahirkan bayi dan ibu menyusukan, apabila ibu pergi ke pasar, bayi ibu tinggal, terasa enggak bayi ibu haus? Itulah hubungan batin antara ibu dan anak. Datang ibu-ibu nih, kami bukan tidak mau menyusukan Ustaz, air susu kami tidak keluar. Saya tidak jawab. Saya tanya ke dokter anak di awal bros, Dok, iya ada perempuan yang tidak keluar air susu. Ketawa dokter, Ustaz, Allah kalau sudah kasih anak ke seorang perempuan, pasti sudah Allah siapkan makanannya di air susu. Tapi banyak perempuan ini Ustaz, karena air susunya tidak keluar, nanti dehidrasi bayi saya Dok. Akhirnya kasihnya susu bantu langsung. Padahal biarkan saja bayi itu menghisap terus, pasti keluar. Bahayanya apa Pak? Apa kata Rasulullah? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Bapak makan daging korban, hari pertama daging, hari kedua cencang, hari ketiga dendeng, hari keempat kolesterol naik, mulai hewannya keluar Pak. Pemarah, sensitif, pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta, kata Rasulullah, hendaklah geruduk, karena onta pendendam. Bisa pindah Pak.
Anak dikasih susu sapi dari umur 0, pindah enggak sifat sapi itu, Pak? Makanya anak-anak sekarang, Pak, dilarang dia main game. Jangan main game juga besok sekolah. Keluar lemur sapinya, Pak. Mirip betul macam ngok sapi itu, Pak. Tapi apakah tidak boleh dikasih susu bantu? Boleh. Yang namanya membantu bukan 100%. Namanya membantu itu kan yang tidak bisa untuk mencukupi, baru bisa. Sama ibu punya pembantu. Pembantu itu membantu hal-hal yang tidak ibu mampu. Jangan pula sampai pembantu ngasih makan suami, membuatkan air. Apa tak jatuh cinta bapaknya sama pembantunya, Pak? Lebih pengertian pembantu pagi hari baru istri masih tidur. Tuan, ini nasi gorengnya, ini teh hangatnya ya Tuan, air mandinya sudah saya siapkan. Apa tak lama-lama, Pak, jatuh cinta. Itu yang banyak kejadian tuh, Pak. Padahal istri bapak itu cantik, kok mau dia ya? Tuh. Laki-laki ini bu, orang gila dimandikan aja mau dia. Apalagi lah manusia yang normal. Jadi yang namanya membantu tidak semuanya. Nah, mana yang tidak bisa itu kita. Jadi itu ya bu ya, nama yang baik, ibu yang baik, dikasih air susu, diajarkan ilmu agama, insya Allah baru dapat anak baik. Itu masalah nama. Kemudian Bapak Ibu, kebiasaan masyarakat Arab waktu itu, anak-anak bayi dicarikan ibu susuan, dan mereka itu ingin dapat anak yang baik, dicarilah ibu susuan yang berakhlak baik. Bani Sa'ad namanya. Ibu-ibu di Bani Sa'ad itu, Pak, no gosip, no gunjing, karena sibuk bekerja, beternak, berkebun. Karena kalau kita ini Bu, banyak kegiatan, menggunjing kurang. Tapi kalau sedikit kegiatan, akhirnya banyak menggunjing. Daerah Bani Sa'ad itu subur, alam desanya bagus, tutur kata mereka pun baik. Jadi berharaplah ibu-ibu di Mekah, di lingkungan Bani Sa'ad, anaknya akan menjadi anak-anak yang baik dari ibu susuan yang baik. Kemudian Pak, setelah terkumpul bayi di Mekah, dikasih tahulah Bani Sa'ad, ini bayi-bayi sudah terkumpul, tolong jemput. Nah, orang Bani Sa'ad langsung bersiap-siap berangkat. Dan di antara yang berangkat ini ada Halimah Sa'diyah. Dia yang paling miskin. Onta sudah tidak keluar susu, keledai sudah lemah, air susu Halimah sendiri sudah kering karena kelaparan. Jadi lambat jalannya, Pak. Yang duluan sampai ke Mekah tetangganya. Oh, tetangganya kan ramai berangkat rombongan. Akhirnya tertinggallah Halimah ke belakang. Masuklah tetangganya ini ke Mekah. Sampai di Mekah, semua ingin mengambil Rasulullah. Ini untuk akulah, suka aku nengok anak ini. Tapi begitu tahu Rasulullah anak yatim, mundur semuanya. Karena menyusukan anak yatim biayanya diskon 50%. Murah biayanya. Jadi tidak ada yang menyusukan. Jadi nasib anak yatim di masa Rasulullah itu susah dapat ibu susuan karena upahnya murah. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, mudah dikabulkan doa, hati jadi lembut, usap kepala anak yatim, beri dia makan dari apa yang kalian makan, maka Allah akan memenuhi hajat hidup kalian dan melembutkan hati kalian. Jadi kalau hati bapak keras, hati ibu keras, sedekahnya khusus ke anak yatim. Itu doa makbul semuanya, Pak. Tapi datang orang bertanya,
Saya sudah sering sedekahkan anak yatim Ustaz. Kenapa tidak lembut hati saya? Kadang duit itu tertahan di masjid, Pak. Itu masalahnya. Orang udah nyumbang banyak, yang dikasih sedikit. Jadi yang nyumbang tidak dapat efeknya. Masjid Nurul Yakin itu yang dekat Sail, itu kan tibanya pusat kajian Islam di Pekanbaru. Tiap malam, tiap subuh, non-stop pengajian. Idul Fitri pagi, malam langsung pengajian. Mereka tidak mau putus. Saya tanya, kenapa anda istirahat aja dulu Pak? Tidak Ustaz, kalau untuk ilmu ini harus terus, tidak bisa dia berhenti. Jadi saya bilang sama ketuanya, Pak Ketua, jangan sampai uang anak yatim tertumpuk di masjid. Kasihan nanti orang yang nyumbang tidak dapat efeknya. Akhirnya dia buat, karena saya bilang ini, anak yatim ini butuh belanja setiap hari. Yang swasta butuh bayar sekolah setiap bulan. Dia butuh uang masuk sekolah, uang pembangunan, uang seragam. Tidak bisa dia dikasih per termen. Mau masuk puasa, ada acara besar, tidak bisa. Saya tawarkan ke bapak tuh, kalau tidak santuni mamaknya Pak. Bagaimana cara Ustaz? Nikahi? Tidak berani saya Ustaz. Kalau tidak berani, itulah caranya. Akhirnya tahu Bapak Ibu, dinolkan uang anak yatim di masjid itu. Jadi satu orang ngurus sekolah anak yatim itu di mana? Dibayarkan, dilunasi, uang seragam dibelikan, uang belanja dikasih. Saya tanya, apa efeknya? Luar biasa Ustaz. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Sekarang ini banjir masjid itu, kalau untuk kurban tidak ada lawan lah sekarang Pak. Ngeri kalau di situ tuh. Berkah betul masjidnya itu. Sekali ngadakan acara itu kambing itu sampai 2 ekor Pak. Karena donaturnya terasa efeknya terasa. Pembangunan langsung cepat. Apa aja dibilang di grup WA itu, kita bangun ini grup target 2 tahun 2 minggu selesai. Cepat jadinya. Karena apa Pak? Terasa efeknya. Ini gorong-gorong air. Uang masuk banyak, air masuk banyak, air keluar besar, gorong-gorongnya bersih. Uang masuk banyak, uang keluar sedikit, tersumbat, belumutlah gorong-gorong. Itulah penyumbat dulu. Jadi misalnya nih Bu ya, masjid kita sedang membangun nih, ini pahalanya 700 kali lipat, hajar sejadi-jadinya. Karena apa? Ini efeknya cepat terasa. Saya yakin nih, ketua masjid dan pengurus sudah merasakan efeknya ngurus masjid ini. Karena membangun ini berat Pak, ngurus umat ini berat. Jadi saya yakin pengurus kenapa tetap bertahan? Karena sudah merasakan efek dari mengurus, membangun masjid ini, ngajak orang nyumbang, pasti terasa. Ada pengurus masjid tidak jauh dari sini, masjid dekat Darul Amal, kan Nurul Amal namanya, ke dalam. Saya tanya sama ketua masjid itu, apa terasa efek sama Bapak ngurus masjid ini? Apa yang tidak pantas untuk usia sekarang yang saya dapatkan Ustaz, sudah saya dapatkan. Itu jadi rasanya tidak mungkin, maka saya makin kuat untuk ngurus masjid ini Ustaz. Jadi dasar nih, ibu-ibu yang menyumbang ini 700 kali lipat. Jangan tahan-tahan. Ada rezeki, hajar terus Pak. Niatkan untuk kalau ada sakit di badan kita, karena kan sedekah bisa menyembuhkan penyakit, bisa memancing rezeki. Ini kadang kita kalau untuk renovasi rumah habis sekian puluh juta ikhlas, beli iPhone ikhlas, beli sepeda motor ikhlas, beli baju ikhlas, beli sepatu ikhlas. Salah masuk kotak infak, lama menungnya. Rencana ngisi 5.000 termasuk 50, lama menungnya Pak. Jadi kalau ada orang habis ngisi kotak infak, temenung dia itu positif salah isi, yakin saya. Nah jadi ini ya Bapak Ibu ya, kejar amalan itu.
Sebetulnya Pak, kalau orang tahu menyantuni anak yatim itu sedahsyat ini, waduh, itulah jalur langit tuh Pak. Anggota-anggota dewan Bu yang udah tahu dia cara seperti ini Pak, tak begitu repot dia. Jalan ke masyarakat, iya, santuni anak yatim. Wah, selesai itu Pak sama doa anak yatim. Ini yang namanya jalur langit. Nah, ini namanya marketing langit Pak. Hajat hidup dipenuhi oleh Allah. Nah, kemudian semua ibu-ibu itu sudah dapat anak susuannya. Yang belum dapat terakhir datang adalah Halimah atau Sa'diyah. Tidak ada pilihan lain. Yang ada cuma Rasulullah. Kenapa tidak ada yang mau sama anak ini Bu Aminah? Anak saya ini bapaknya sudah tidak ada. Langsung sedih Halimah. Saya minta maaf Bu Aminah. Di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Saya yang pengen dapat uang besar. Jadi mohon maaf Bu Aminah, saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Itu awalnya Pak. Pas pulang berundinglah dia sama suaminya, Bang, kasihan kita nengok anak yatim tuh Bang, yang tidak ada yang menyusukan. Kata suaminya, lebih kasihanlah nasib kita lagi yang rumah. Pergi miskin, pulang sama miskin lagi dia. Tidak ada dapat duit kita. Jadi menurut Abang gimana? Ya udahlah, susukan aja Muhammad tuh. Daripada pulang kosong kita tidak ada duit lagi. Lihat Bu, daripada pulang kosong. Artinya apa? Terpaksa. Makanya Bapak Ibu dalam beramal jangan nunggu ikhlas. Terpaksa dulu dapat kita keajaiban, maka akan ikhlas. Contoh nih Bu ya. Ibu tahajud malam, ibu bangunkan anak ibu. Dedek bangun sayang, mama mau tahajud, tolong videokan. Dia mau diposting malam itu juga Pak. Kalau enggak kan enggak tahu orang itu sholat apa. Di video lah. Nanti dedek ngomong ya sayangnya, ya Allah mama taat betul mama ibadahnya ya gitu ya. Nah video. Nampak goyang-goyang video itu Bu, ngantuk anaknya mungkin. Dibuat di postingnya langsung jam 3 malam. Alhamdulillah dikasih Allah kekuatan bermunajat di sepertiga malam terakhir. Anggap ini riya, anggap ini riya. Kita ingin pamer, tapi gara-gara postingan kita Pak, sholat tahajud orang jadinya dapat kita kiriman pahala. Tutuplah riya tadi. Tuh Pak. Jadi jangan kita anggap amalan ria tidak akan diterima oleh Allah. Tunggu dulu, ria lah dulu. Setelah kita dapat keajaiban, insya Allah ikhlas. Kadang puasa sunat, hai guys, aku mau puasa dulu ya guys ya. Aku nggak makan kok kalau sahur, cuman air putih aja. Nah, langsung posting. Ditunggunya berapa yang komen, berapa yang like. Masya Allah kakak, akan banyak itu ya Pak ya. Langsung dijawabnya, jak gadis aku macam ini lagi. Tapi sempat gara-gara postingan kita puasa sunat orang Pak, aman Bapak, dapat transferan pahala. Yang buruk aja dipamerkan oleh orang. Masa kita tidak mau memamerkan yang baik? Tapi jangan berketerusan. Setelah dapat keajaiban, udah terbiasa, santai. Ini kadang macam ahli agama betul, status rohani, jiwa roh halus Pak. Kan banyak tuh Pak. Kalau macam itu terus bahaya kita jadinya. Jadi ingat deh Bu ya, kita anggap kita terpaksa dulu beramal. Ini salah satu contoh Pak ya. Ada bapak-bapak nunggu istrinya belanja di pasar Tangor. Duitnya cuma 50.000. Datang orang, Pak minta duit 5.000 Pak, saya belum makan. Saya nganggapnya Ustaz ini modus. Saya ajak betul kamu belum makan, yuk makan. Habis mie ayam 2 mangkok sama dia. Telur rebus 5 selesai. Minum. Nyesal saya Ustaz.
Akan terpaksa tuh Pak ya. Nyesal saya. Kalau sempat saya kasih 5.000 tadi kan selesai masalah saya. Tapi apa efeknya Ustaz? Padahal saya tidak ikhlas. Sampai saya di rumah, nelfon kakak saya. Kau ambillah mobil ke rumahku, daripada tidak ada juga tempat naruhnya, bagus kau pakai lagi. 50.000 dapat mobil Avanza baru. Jadi jangan bahkan terpaksa padahal itu tidak ikhlas. Macam kami ceramah nih Bu, kan berawal dari tidak ikhlas juga. Saya ingat dulu ceramah yang saya tunggu amplop Pak. Rupanya habis ceramah dilupakan Allah pengurusnya Pak. Udah capek saya zikir Bu, minta tolong ke Allah, tolonglah diingatkan pengurusnya. Tidak ada yang ingat Pak. Apalah cara saya lagi? Saya keluar, saya engkol sepeda motor dalam keadaan mati, Pak. Padahal bisa di starter. Saya berharap ada yang lari dari dalam, kan biasa ada adegan-adegan itu, Pak. Ustaz, bentar, kan itu, Pak. Lupa sih Ustaz, nanti Ustaznya pura-pura basa-basi. Apa nih Pak? Kan itu tuh, Pak. Udah balik saya dari situ tuh. Udah sakit paha saya Pak, sebelah kanan, tidak ada yang keluar Pak. Memang pedih dari ikhlas dulu. Di jalan berdoa lah saya sama Allah, ya Allah ampuni aku, kotor betul hati aku nih ya Allah, tolong ikhlaskan hati aku nih ya Allah, kacau betul aku nih. Akhirnya dikasih Allah ketenangan jiwa. Rupanya setelah tenang jiwa, setelah ikhlas, baru ingat pengurusnya. Di teleponnya saya, Bu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Pak. Minta maaf kami Ustaz. Langsung saya sandiwara Pak. Minta maaf kenapa Pak? Kan inilah gaya Pak. Lupa ngasih amplop Ustaz. Tak usah itu Bapak pikir Pak. Saya tak ada mikir. Geli saya kalau lihat itu Pak. Saya antar amplopnya malam ini ya Ustaz. Tidak usah Pak, hari udah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu, kata saya. Lihat Pak, bolak-balik enggak? Pertama enggak ikhlas, di jalan ikhlas, di telepon enggak ikhlas lagi. Jadi jangan dikira kita ikhlas itu mudah. Latihan dulu Pak. Pernah saya berhasil ikhlas. Saya ceramah di desa dekat pabrik kelapa sawit. Jadi nengok masjidnya tuh prihatin saya Pak. Saya bilang sama ketua masjidnya, Pak, kalau memang ada amplop untuk saya pengen bantu masjid nih. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Itu betul-betul udah ikhlas Pak. Habis ceramah diumumkan, tablik akbar kita malam ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan kelapa sawit di desa kita ini. Dan alhamdulillah amplop untuk Ustaz Nazril sebanyak 5 juta semua disumbangkan. Langsung sakit kepala saya Pak. Banyak rupanya Pak. 2 kali saya minum bodrek malam itu, jarak 3 jam. Itu betul-betul sakit kepala saya. Jadi jangan dikira mudah ikhlas tuh Pak. Buat aja malam dulu. Jadi lama-lama terbiasa Bu. Sekarang ini kita tidak pandang itu lagi. Mau kemana aja kita yang bawa duit kadang. Kita tidak pernah tahu orang berduit atau enggak. Kalau kita takar, orang mau aja bayar Pak, tapi menderita enggak dia mencarikan itu. Saya yang penting apa Bu? Orang terbuka sama saya. Kadang enggak jarang saya yang numbuk loh Pak. Saya jangan dikira safari dakwah itu dulu. Terus aman saya Pak, wah ini pasti banyak yang belum. Enggak, kadang harus ngerti kita Pak keadaan. Tidak semua orang itu siap dia untuk itu gitu. Nah, karena kapan itu bisa? Setelah terbiasa. Nah kemudian Bapak Ibu, apa yang dirasakan oleh Halimah Sa'diyah? Begitu dia balik lagi Pak, Bu Aminah, biarlah saya yang ngambil Muhammad ini untuk susuan walaupun upahnya kecil. Oh ya sudah, silakan Bu Halimah. Apa kata Halimah Sa'diyah? Begitu aku menggendong Rasulullah kecil
dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku yang kering tiba-tiba mengalir deras. Padahal belum makan. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang menangis berhari-hari di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar, ontaku yang sudah tua yang tidak keluar air susunya penuh kantong susunya, sehingga aku puas minum bersama suamiku. Keledaiku yang lemah tiba-tiba menjadi kuat perkasa. Melihat kejadian itu, apa kata Halimah? Kalau macam ini bang tak dibayar pun tak masalah. Baru ikhlas. Tetangganya sudah jauh di jalan pak, udah lama perginya. Halimah belakangan, terpacu tetangganya semua, saking kuatnya unta dan keledai itu. Sampai bertanya tetangganya, Halimah baru beli unta kau? Enggak, unta yang tadi nih. Itu keledai kau kok kuat? Baru beli ya? Enggak, keledai yang semalam. Kok bisa gini jadinya Halimah? Berkah aku dapat anak yatim nih. Langsung menyesal tetangganya semua, kelahi suami istri ini. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak itu, tadi abang larang. Apa pula aku yang salah kan? Oh yang enggak mau, kelahi lah di jalan tuh. Bukan sampai di situ saja bu, begitu sampai ke Bani Sa'ad, kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk, kambing tetangganya pulang dalam keadaan kurus. Jadi kalau kita santuni anak yatim, kemudian kita ikhlas, setelah kita mencoba, maka keajaiban akan menghampiri kita.